Halo teman-teman, di sini kita akan belajar algoritma pengurutan bubble sort. Ilustrasinya seperti menyortir gelembung dalam air. Data dibandingkan satu persatu dengan tetangganya, lalu ditukar jika belum berurutan. Proses ini diulang sampai semua data tersusun rapi. Di sini terdapat angka 5, 1, 4, 2, dan 8. Pertama, kita bandingkan angka 5 dan 1. Karena 5 lebih dari 1, maka posisi angka 5 dan lalu kita bandingkan angka 5 dan 4. Karena 5 lebih dari 4, maka posisi angka 5 dan 4 ditukar. Selanjutnya, kita bandingkan angka 5 dan 2. Karena 5 lebih dari 2, maka posisi angka 5 dan 2 ditukar. Kemudian, kita bandingkan angka 4 dan 2. Karena 4 lebih dari 2, maka posisi angka 4 dan 2 sehingga didapatkan urutan bubble sort dengan angka 1, 2, 4. Sekian belajar algoritma pengurutan bubble shortnya. See you next time. Halo teman-teman, kita akan belajar algoritma pengurutan insertion sort. Bayangkan kamu menyusun kartu. Setiap kartu baru dibandingkan satu persatu lalu disisipkan di tempat yang sesuai. Bandingkan angka pertama dan kedua, yaitu 3 dan 4. Karena 3 kurang dari 4, maka posisi angka tetap. Bandingkan angka selanjutnya, yaitu 8, dengan angka sebelumnya, yaitu 4. Karena 4 kurang dari 8, maka posisi angka tetap. Bandingkan angka selanjutnya, yaitu 7 dengan angka sebelumnya, yaitu 8. Karena 8 lebih dari 7, maka posisi angka 7 dan 8 ditukar. Kemudian bandingkan angka 7 dengan angka 4. Karena 4 kurang dari 7, maka urutan angka tetap. Proses pemindahan angka 7 di antara angka 4 dan 8 disebut penyisipan atau insertion, sehingga algoritma pengurutan ini dinamakan insertion. Selanjutnya, bandingkan angka 6 dengan angka sebelumnya, yaitu 8. Karena 8 lebih dari 6, maka posisi angka 6 dan 8 ditukar. Kemudian, bandingkan kembali angka 6 dengan angka 7. Karena 7 lebih dari 6, maka posisi angka 6 dan 7 ditukar. Bandingkan kembali angka 6 dengan angka sebelumnya, yaitu 4. Karena 4 kurang dari 6, maka posisi angka tetap. Sekian
Sekian belajar algoritma pengurutan ini. Halo teman-teman, kita akan belajar algoritma pengurutan selection sort. Selection sort bekerja dengan mencari angka terkecil, lalu memindahkannya ke posisi pertama. Kemudian, cari angka terkecil berikutnya dan pindahkan ke posisi kedua. Proses ini diulang sampai semua angka tersusun rapi. Mari kita pergi memetik buah apel sebagai ilustrasinya. Apel yang sudah kita petik disusun di meja dengan angka 2, 3, 7, 6, dan 5. Apel dengan angka 2 adalah angka terkecil yang sudah ditempatkan. Apel terkecil berikutnya adalah dengan angka 3 yang berada di tempatnya juga. Apel terkecil di bagian belum terpilih adalah angka 5. Mari kita tukarkan 5 dengan apel berangka 7. Apel terkecil berikutnya adalah dengan angka 6. Setelah proses ini, semua apel sudah dalam urutan yang benar. Sekian belajar algoritma pengurutan selection short-nya. Halo teman-teman, kita akan belajar algoritma pengurutan merge short. Cara kerja merge short yaitu seperti menyusun puzzle. Gambar atau angka dipecah jadi bagian kecil, lalu disusun kembali secara berurutan. Di sini terdapat angka 5, 8, 1, 3, 9, dan 7. Langkah pertama, kita bagi puzzle menjadi 3 elemen. 5 dan 8 sebagai elemen 1, 1 dan 3 sebagai elemen 2, 9 dan 7 sebagai elemen 3. Langkah selanjutnya, kita bandingkan angka pada tiap elemen. Pada elemen 1 menunjukkan bahwa angka 5 kurang dari 8, maka posisi tetap. Pada elemen 2 menunjukkan bahwa angka 1 kurang dari 3, maka posisi tetap. Pada elemen 3 menunjukkan bahwa angka 9 lebih dari 7, maka posisi angka ditukar. Langkah selanjutnya, kita bandingkan angka pertama pada elemen pertama, yaitu 5, dengan angka pertama pada elemen kedua, yaitu 1. Karena 5 lebih dari 1, maka posisi angka 1 menempati posisi pertama pada daftar urutan baru. Kemudian, kita bandingkan angka pertama pada elemen pertama, yaitu 5, dengan angka kedua pada elemen kedua, yaitu 3. Karena 5 lebih dari 3, maka posisi angka 3 menempati posisi kedua pada urutan baru. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini. Kemudian, kita bandingkan angka pertama pada elemen pertama, yaitu 5, dengan angka pertama pada elemen ketiga, yaitu 7. Karena 5 kurang dari 7, maka angka 5 menempati posisi ketiga pada urutan baru. Kemudian, kita bandingkan angka kedua pada elemen pertama, yaitu 8, dengan angka kedua pada elemen ketiga, yaitu 7. Karena 8 lebih dari 7, maka posisi angka 7 menempati posisi keempat pada urutan. Kemudian, kita bandingkan angka kedua pada elemen pertama, yaitu 8, dengan angka kedua pada elemen ketiga, yaitu karena 8 kurang dari 9, maka posisi angka 8 menempati posisi kelima pada urutan. Karena hanya tersisa angka 9, maka angka 9 menempati posisi ke-6 pada daftar urutan, sehingga didapatkan pengurutan dengan merge short yang ditunjukkan pada puzzle. Sekian.
belajar algoritma pengurutan quick short. Halo teman-teman, di sini kita akan belajar algoritma pengurutan. Ilustrasinya seperti memilih buku berdasarkan beratnya. Pilih salah satu buku sebagai pivot. Lalu, pisahkan buku yang lebih ringan di kiri dan yang lebih berat di kanan. Di sini terdapat angka 1, 9, 4, 6. Pertama, kita tentukan angka 4 dipilih sebagai pivot. Dengan menggunakan algoritma quickshort, angka yang lebih kecil dari pivot berada di kiri, angka yang lebih besar dari pivot berada di kanan. Kemudian, kita bandingkan angka 1 dengan karena 1 kurang dari 4 dan posisi angka 1 berada di kiri pivot, maka posisi selanjutnya kita bandingkan angka 9 dengan karena 9 lebih dari 4 dan posisi angka 9 berada di sebelah kiri pivot, maka posisi angka 9 dipindahkan ke kanan pivot. Kita bandingkan angka 6 dengan pivot. Karena 6 lebih dari 4 dan posisi angka 6 berada di kanan pivot, maka posisi angka selanjutnya 3. Kita bandingkan dengan karena 3 kurang dari 4 dan posisi angka 3 berada di sebelah kanan pivot, maka posisi angka 3 dipindahkan ke kiri pivot. Setelah semua angka dibandingkan dengan pivot dan didapatkan urutan angka belum benar, maka kita tentukan pivot pada masing-masing partisi. Pada kasus ini, angka 1 dipilih sebagai pivot partisi 1, kemudian angka 6 dipilih sebagai pivot partisi 2. Bandingkan angka 3 dengan pivot 1 dan angka 9 dengan pivot 2. Karena 3 lebih dari 1 dan posisi angka 3 berada di sebelah kanan pivot 1, maka posisi tetap. Kemudian, karena pada partisi 2 sudah tidak ada angka yang dibandingkan dengan pivot 2, maka proses berhenti untuk partisi 2. Sedangkan pada partisi 1 masih terdapat angka yang belum dibandingkan dengan pivot 1, yaitu angka 4. Sedangkan karena 4 lebih dari 1 dan posisi angka 4 berada di sebelah kanan pivot 1, maka posisi tetap. Sekian belajar algoritma pengurutan quickshort-nya. See you next time. Thank you.
Thank you.